Permasalahan yang pertama adalah data KPM, PKH, dan program sembako yang belum terintegrasi. Penyebabnya adalah Pemda tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala sehingga ada beberapa warga yang pindah domisili atau meninggal tidak tercatat di Dukcapil. Dampaknya adalah tidak meratanya atau tidak akuratnya penerima bantuan PKH tersebut. Solusinya adalah yang pertama, masyarakat harus melaporkan diri jika berpindah domisili. Dan yang kedua adalah Dukcapil harus melakukan pemutakhiran data secara berkala. Dan yang ketiga adalah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos. Isu yang kedua yaitu program bantuan yang belum valid dan lambatnya proses penyaluran ke KPM. Hal ini dapat kita lihat dari indikasi data KPM perluasan yang tidak tepat, tidak valid, atau tak dimutakhirkan. Penyebabnya, menurut aturan, daerah harusnya memutakhirkan data tiap 3 bulan sekali. Tetapi hal ini banyak daerah yang tidak patuh terhadap aturan tersebut, sehingga berdampak yaitu ketika bantuan itu seharusnya dicairkan pada bulan April malah mengalami keterlambatan sehingga dicairkan pada bulan-bulan selanjutnya. Nah, solusi dari masalah ini seharusnya daerah harus menaati aturan, misalnya pemutakhiran data tiap 3 bulan sekali. Permasalahannya adalah koordinasi dan kolaborasi penyaluran PKH yang belum efektif, sehingga berdampak para penerima PKH terlambat untuk mendapatkan hak-hak mereka. Menurut saya solusinya adalah semua pihak atau lembaga-lembaga terkait, baik itu dari pusat ataupun di daerah-daerah, baik itu dari atasan sampai ke bawahan bagian penyalur bantuan, harus berkoordinasi dan bekerja sama lebih baik lagi, sehingga penyaluran bantuan bisa disalurkan dengan tepat waktu. Permasalahan selanjutnya adalah tidak mutakhirnya sumber data kelompok penerima manfaat. Penyebabnya adalah keterbatasan waktu untuk verifikasi dan validasi dikarenakan pandemi COVID-19 dan sosialisasi yang tidak efektif sehingga penyaluran PKH tidak sesuai ketentuan. Dampak yang terjadi akan menyebabkan target KPM perluasan belum tepat sasaran. Ada KPM yang meninggal, pindah, serta tidak masuk dalam golongan miskin atau rentan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah pemutakhiran data dan perbaikan data yang melibatkan aparatur desa atau kelurahan. Kita bisa ambil bagian dengan memberi info update data yang sesuai dengan kriteria KPM PKH. Masalah yang selanjutnya adalah verifikasi yang cenderung lambat dan hanya untuk kebutuhan administrasi. Hal ini dikarenakan tidak adanya pusat sumber data untuk penerima bantuan sosial. Dampaknya adalah pada saat penyaluran bantuan sosial, banyak terjadi perbedaan data yang ada di bank penyalur dengan data KPM sebenarnya. Seperti data KPM di KTP dan nama KPM yang ada di bank penyalur itu terjadi perbedaan. Solusi dari permasalahan ini adalah sebaiknya stakeholder melibatkan pihak desa untuk membuat suatu pusat bank data. Yang pusat bank data ini selalu dimutakhirkan agar pada saat verifikasi menjadi lebih efektif dan lebih efisien.